Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Davos, Swiss, 19 hingga 23 Januari 2026. Dalam 2 hari terakhir, dunia menyaksikan sebuah drama geopolitik berskala besar di Davos, Swiss. Panggung berkumpulnya sekitar 3.000 elit politik dan ekonomi global, termasuk lebih dari 60 kepala negara pemerintahan serta hampir 850 CEO dan ketua dewan perusahaan raksasa dunia. Namun di tengah kerumunan elit tersebut, sorotan utama hanya tertuju pada satu figur, Donald Trump. Kehadiran Trump di Forum Ekonomi Dunia tahun ini bukan sekadar formalitas. Ia datang untuk mengguncang panggung, menentang narasi lama globalisme, dan memaksakan ulang agenda America First di jantung markas globalisme. Drama dimulai bahkan sebelum Trump menginjakan kaki di Davos. Air Force One, pesawat kepresidenan Amerika Serikat dengan standar keamanan paling ketat di dunia, tiba-tiba berbalik arah tak lama setelah lepas landas menuju Swiss. Alasan resmi menyebut gangguan listrik ringan, namun kesaksian jurnalis yang berada di dalam pesawat menyebutkan, ketika pesawat sudah stabil di ketinggian jelajah, lampu kabin media berkedip lalu padam total selama beberapa detik, memicu suasana tegang. Setelah mendarat kembali di pangkalan AU Andrews, tingkat pengamanan langsung dinaikkan ke level tertinggi. Trump segera dipindahkan ke pesawat cadangan C-32 yang biasanya digunakan wakil presiden AS dan diterbangkan ulang agar jadwal Davos tetap terpenuhi. Insiden ini dinilai banyak pengamat sebagai adu strategi senyap yang sudah dimulai bahkan sebelum Trump bertatap muka dengan elit Davos. Tiba di markas globalisme, Trump akhirnya tiba tepat waktu di Davos, lokasi World Economic Forum. Ia mendarat menggunakan helikopter Marine One, disambut karpet merah panjang. Ironisnya, tokoh-tokoh yang selama ini lantang mengkritiknya justru mengantri untuk berjabat tangan dan berfoto, sebuah gambaran telanjang realitas kekuatan politik. Di luar ruangan forum, dua ironi mencolok mencuri perhatian dunia. 1. Jet pribadi dan klimatologi moral. Dalam beberapa hari, lebih dari 1.000 jet pribadi mendarat di Davos, membawa 2 hingga 3.000 elit yang berpidato soal perubahan iklim, sambil menghasilkan ribuan ton emisi karbon. Di saat yang sama, publik global diminta menurunkan pemanas rumah, mengurangi konsumsi daging, dan meninggalkan kendaraan berbahan bakar fosil. 2. No King versus para raja. Sebuah papan besar bertuliskan No Kings dipasang sebagai protes terhadap Trump. Ironisnya, 7 raja Eropa duduk di dalam forum. Dari 8 negara Eropa yang sebelumnya diancam tarif oleh Trump terkait isu Greenland, 5 adalah monarki. Pesan protes itu pun berubah menjadi satir. Hari pertama, 20 Januari 2026, Greenland di Arktik berubah arah. Pada hari kedatangannya, Trump mengumumkan kabar paling mengguncang Davos. Kesepakatan kerangka masa depan Greenland dan kawasan Arktik telah dicapai bersama NATO. Konsekuensinya, tarif hukuman yang sedianya berlaku 1 Februari 2026 ditunda sementara. Kesepakatan ini akan dibahas lebih lanjut dalam kerangka sistem pertahanan Kuba Emas dengan rincian tambahan menyusul, namun garis besarnya mencakup 6 poin strategis. 1. Akses wilayah strategis. AS memperoleh kendali atas beberapa titik kecil di Greenland untuk pangkalan militer dan sistem pertahanan rudal. AS telah memiliki 1 pangkalan di sana, tambahan titik di Greenland Utara dinilai krusial. 2. Tanpa pembelian, tanpa batas waktu. Tidak ada transaksi pembelian bernilai ratusan miliar dolar. Denmark mempertahankan kedaulatan simbolis, sementara kehadiran AS bersifat permanen dan berlaku tanpa batas waktu. 3. Akses sumber daya. AS memperoleh hak partisipasi dalam pengembangan sumber daya mineral Greenland. 4. Memutus pengaruh Rusia-Tiongkok. Poin krusial, menghentikan pengaruh Rusia dan Tiongkok di Greenland dan Arktik. Sebagai imbalan, Trump hanya menunda tarif terhadap 8 negara Eropa. Banyak pengamat menyebut ini sebagai seni transaksi ala Trump, tanpa biaya pembelian, namun meraih kepentingan strategis penuh. Trump juga menegaskan percepatan produksi senjata, Patriot, Tomahawk, F-35 dan sistem unggulan lain, seluruhnya diproduksi di AS. Efeknya instan. Pasar prediksi Polymarket mencatat peluang AS memperoleh Greenland pada 2026 menjadi dari 12% menjadi 55% dalam 1 hari. Dalam pidato lebih dari 1 jam, Trump menyinggung Denmark dengan mengingatkan bahwa pada Perang Dunia II negara itu menyerah dalam 6 jam.
Pesannya tegas, keamanan Greenland menurut Trump bergantung pada AS yang kala itu melindungi dan mengembalikannya tanpa syarat. Ia juga menyebut kegagalan sistem pertahanan buatan Rusia dan Tiongkok di Venezuela, serta menegaskan Eropa harus bangun dari ilusi bertahan tanpa Amerika. Pernyataan Presiden Finlandia yang sebelumnya menyebut Eropa tak membutuhkan AS, bahkan dikoreksi sendiri dalam 11 menit. Sekjen NATO mengakui, tanpa Trump, target belanja pertahanan 2%, bahkan 5% tak akan tercapai. Sementara Volodymyr Zelensky secara terbuka mengkritik kemunafikan Eropa, pandai bicara masa depan enggan bertindak hari ini. Hari kedua, 22 Januari 2026, Komisi Perdamaian. Pada hari kedua, Trump meluncurkan langkah yang dinilai lebih radikal. Pembentukan Komisi Perdamaian, sebuah organisasi internasional baru yang oleh sebagian pihak disebut berpotensi menyaingi PBB. Komisi ini mengusung prinsip bahwa perdamaian dicapai lewat kekuatan dan tindakan nyata, bukan sekadar deklarasi. Hingga 22 Januari 2026, negara dilaporkan telah menandatangani keanggotaan awal. Struktur organisasi sangat tegas. Trump sebagai satu-satunya ketua, hak veto absolut, masa jabatan seumur hidup, kecuali mengundurkan diri atau tidak mampu bertugas. Keanggotaan gratis selama 3 tahun. Untuk status tetap, biaya $1 miliar AS per negara, logika bisnis khas Trump. Menariknya, Vladimir Putin turut diundang. Saat ditanya alasannya, Trump menjawab lugas. Semua negara, termasuk musuh, harus dilibatkan agar bermain di aturan yang sama. Secara nominal, komisi ini ditujukan untuk penyelesaian konflik Timur Tengah, khususnya Gaza. Namun bagi banyak analis, inilah panggung tata dunia baru yang berpusat pada Amerika, atau lebih tepatnya pada Trump. Pada 22 Januari 2026, Trump kembali ke Amerika Serikat. Ia menegaskan rencana Greenland terus berjalan dan Komisi Perdamaian akan menjadi terobosan yang belum pernah ada. Dalam 2 hari, Trump mengubah agenda Arktik, menekan Eropa dan NATO, serta memperkenalkan arsitektur tata kelola global baru. Davos 2026 pun tercatat bukan sekedar forum ekonomi, melainkan panggung drama geopolitik yang menggeser keseimbangan dunia. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.